Halo hai football lover, jumpa lagi di channel Fairplay yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita Helen, Akademi Pencetak Generasi Emas Arsenal. Arsenal dikenal sebagai salah satu klub sepak bola dengan filosofi dan kultur klub yang sangat kuat, yaitu mengorbitkan pemain muda. Sejak 2 musim terakhir, Arsenal sudah menerapkan filosofi sepak bola mereka dengan sesering mungkin mengorbitkan dan memainkan para pemain yang berasal dari Helen. Helen merupakan nama sekolah sepak bola Arsenal yang bertujuan untuk menggodok bakat-bakat pemain muda The Gunners untuk dapat menjadi pemain andalan Arsenal di masa depan. Musim ini saja Arsenal telah mengorbitkan deretan pemain muda mereka ke skuad inti, di antaranya Eddie Keita, Reiss Nelson, Bukayo Saka, hingga Emil Smith-Rowe yang juga berasal dari Helen dan telah mencicipi panggung senior bersama Arsenal. Dua nama yang disebutkan terakhir bisa dibilang sebagai produk Helen yang paling memberi dampak positif untuk The Gunners di musim ini. Bukayo Saka adalah produk Akademi Arsenal yang mencintai klub asal London Utara tersebut sejak kecil. Dia juga tampil melejit di Helen dan selalu menjadi pilihan utama dalam skuad kelompok umur Arsenal. Atas penampilan gemilangnya, Saka pun menjadi incaran klub-klub elit Eropa. Namun kecintaannya terhadap Arsenal membuat dirinya memutuskan untuk bertahan. Di era kepelatihan Arteta juga sang pemain mendapatkan panggilan timnas Inggris untuk pertama kalinya di usia 19 tahun. Saka menjadi tumpuan lini depan The Gunners dari musim lalu hingga sekarang. Bermain sebagai winger kanan, sang pemain dengan rajin menyumbangkan assist dan peluang berbahaya. Sejak musim lalu, Saka telah mencatatkan 14 assist untuk The Gunners di seluruh kompetisi dan juga menjadi yang terbaik di antara pemain Arsenal lainnya. Produk Helen yang tidak kalah mentereng dari Bukayo Saka adalah Emil Smith-Rowe. Pemain berusia 21 tahun tersebut menjadi tulang punggung The Gunners di lini tengah dan juga dapat dimainkan di posisi sayap. Sebelum segemilang ini bersama Arsenal, Smith-Rowe 2 kali dipinjamkan Arsenal ke tim Bundesliga RB Leipzig dan juga tim Championship Huddersfield Town. Saat dipinjamkan ke RB Leipzig pada musim 2018-2019 lalu, pemain asal Inggris tersebut banyak mengalami cedera. Itu membuatnya hanya tampil sebanyak 3 pertandingan dengan catatan 28 menit bermain. Saat dipinjamkan ke Huddersfield lah kemampuan terbaik Smith-Rowe muncul. Dia menjadi sosok tak tergantikan di lini tengah Huddersfield. Smith-Rowe bermain sebanyak 19 kali dengan berhasil menyumbang 3 gol dan 7 assist. Setelah tampil impresif bersama Huddersfield, Smith-Rowe pun dibawa pulang Arsenal dan langsung masuk skuad utama The Gunners. Tak perlu waktu lama, dia langsung berhasil menarik perhatian Arteta dengan sering menjadi pemain 11 utama pilihan pelatih asal Spanyol tersebut. Smith-Rowe bisa bermain dengan bagus saat dirinya berada dalam tekanan. Pengambilan keputusan dalam berlari dan kepekaan posisinya berada di level yang tertinggi. Melihat banyaknya pemain didikan dari Akademi Arsenal tersebut, membuat Arteta seperti ketagihan untuk mempromosikan para pemain muda untuk bermain ke tim utama. Alih-alih mendatangkan pemain baru, Arteta mempromosikan 6 pemain muda yang usianya masih di bawah 20 tahun. Hal tersebut dikarenakan Arsenal punya proyek jangka panjang bersama Mikel Arteta. Dan baru-baru ini pelatih asal Spanyol tersebut dikabarkan siap untuk membawa 6 pemain dari akademi untuk dimasukkan ke dalam skuad tim utama Arsenal musim ini. Ini kita akan bahas berita Pep Guardiola kambing hitamkan wasit. Pep Guardiola mengomentari kekalahan Manchester City di tangan Crystal Palace. Dia berdalih banyak kesalahan yang terjadi dalam laga tersebut. Manchester City dipaksa bertekuk lutut kala menjamu Crystal Palace di Etihad Stadium pada Sabtu 30 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Liga Inggris. The Sky Blues menyerah 2 gol tanpa balas. Wilfried Zaha membuka keunggulan Palace ketika laga baru berjalan 6 menit. Conor Gallagher mencetak gol kedua The Eagles untuk menit sebelum waktu normal habis. Manchester City bisa dibilang apes sepanjang pertandingan menghadapi Crystal Palace. Selain gagal mencetak gol, tim tuan rumah juga harus bermain dengan 10 pemain menjelang turun minum. Aymeric Laporte diusir oleh wasit setelah menjatuhkan Zaha dalam perebutan bola udara. Keputusan itu sempat diprotes para punggawa Manchester City, tetapi keputusan wasit tidak berubah.
Nasib sial kembali dialami Manchester City selepas jeda. Gabriel Jesus sempat mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-60. Tetapi dianulir wasit setelah VAR menilai penyerang asal Brasil itu offside. Situasi Manchester City yang terpaksa bermain dengan 10 pemain diakui Pep Guardiola menjadi masalah bagi timnya. Di satu sisi, dia juga meragukan keputusan yang diambil oleh wasit terkait kartu merah Laporte dan gol Zaha yang dianggapnya offside. Usai kekalahan itu, Guardiola menyoroti kinerja wasit Andre Mariner terkait kartu merah Aymeric Laporte dan gol Gabriel Jesus yang dianulir. Banyak hal yang salah, kami kebobolan gol cepat memainkan babak pertama yang bagus. Tetapi pada saat yang sama ada kartu merah dan interpretasi dari wasit. Kami dapat dukungan supporter, tapi sayang gol itu dianulir. Sore ini Jonny Evans dengan aksi yang sama mendapatkan kartu kuning. Itu interpretasi dari wasit. Kami membuat kesalahan untuk gol Peles dan yang kedua kuning atau merah. Kartu itu tergantung wasit, ucap Pep Guardiola menambahkan. Laporte di kartu merah karena dianggap sebagai orang terakhir dari pemain lapangan Manchester City ketika melanggar Zaha. Faktor lain yang mendukung Laporte diusir wasit adalah bek Spanyol itu dalam posisi menghadap gawang. Itu VAR, saya tidak tahu batasnya. Pelanggaran itu kartu kuning di laga Leicester, merah di sini. Wasit adalah bos dan mereka yang memutuskan. Gol kebobolan kami adalah kesalahan kami, tutur Guardiola. Itu bisa saja kartu kuning atau merah, semuanya tergantung wasit dan apa yang dia pikirkan. Untuk gol, saya membayangkan hakim garis mengatakan kalau dia offside, kata Guardiola dikutip dari laman Manchester City. Pada menit ke-60, Gabriel Jesus membobol gawang Peles. Akan tetapi, gol itu dianulir lantaran Phil Foden yang memberikan umpan lebih dulu dalam posisi offside. Kami tidak kalah karena itu, kami kebobolan gol pertama dan kami gagal mencetak gol. Setelah itu kami cukup oke, kami bermain baik di 25 hingga 30 menit babak kedua. Namun ketika Anda bermain 10 melawan 11 selama 50 menit, sangat sulit bagi tim seperti kami. Sebab Anda butuh proses dan melakukan segalanya dengan benar. Para pemain telah menunjukkan karakter dan berusaha, tapi sayangnya banyak sekali hal-hal yang salah dan kami pun kalah. Demikian kata Pep Guardiola. Dengan kekalahan itu Manchester City gagal menyalip Liverpool yang menempati posisi kedua klasemen Liga Inggris. Saat ini Liverpool unggul 2 poin atas The Citizens.